Baik, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Hari ini tema saya adalah perumpamaan tentang pokok anggur. Mungkin saudara bertanya, memangnya ini perumpamaan? Biasanya hal kerajaan sorga seumpama, ya, seumpama. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pokok anggur ini adalah perumpamaan. Tetapi bukan kerajaan sorga, tetapi tentang diri Yesus sendiri. Amin. Kalau Yesus berkata, akulah pokok anggur, itu perumpamaan. Jadi jangan kita memahami itu secara letterlet. Nanti kita lihat pohon anggur, ini Tuhan Yesus ini, kita sembah gitu kan. Karena Yesus bilang, kan sesuai firman Pak Pendeta. Kata Yesus, akulah pokok anggur, jadi lihat pohon anggur kita sembah. Ya, perumpamaan ini. Ya, ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang dirinya. Ya, dan biasanya kita belajar tentang hal kerajaan sorga. Nah, kita sudah tahu bersama ya, ini Injil Yohanes 15 tentang pokok anggur. Ini tentang berbuah. Ya, bahwa setiap orang percaya harus berbuah. Amin. Harus berbuah. Kita ingat beberapa pelajaran minggu yang lalu, ya, beberapa minggu lalu tentang talenta, ya. Di sana saya membahas tentang hamba Tuhan yang produktif dan tidak produktif, ya. Jadi hamba Tuhan memang harus berbuah. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau. Ya, itulah yang Tuhan Yesus mau, bahwa kita harus berbuah. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, ada juga hamba Tuhan yang sepertinya berbuah. Tapi kalau menurut saya ini buah artificial ini ya. Buah artificial ya. Yang buah plastik itu loh. Jeruk, aduh kayak cantik banget, ya kan? Tapi gak bisa dimakan. Hanya casingnya aja, hanya nampaknya aja. Begitu menggiurkan, begitu luar biasa. Tapi gak bisa dinikmati. Ya. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan yang saya nggak ngerti ya, kenapa demikian. Kalau saudara pernah lihat ada hamba-hamba Tuhan yang Facebook gitu ya, live, matanya 4.000, ada yang 8.000. Saya baru tahu dari teman saya. Jadi yang matanya 8.000, 4.000 pernah kasih tahu sama temannya, gimana caranya buat banyak. Jadi itu bukan 8.000 orang yang nonton. Loh, saya bilang sama teman saya itu. Jadi si orang ini, hamba Tuhan ini kasih tahu ke temannya bagaimana cara. Nah, temannya ini bocorin ke teman saya. Teman saya kasih tahu. Kok bisa? Ya bisa. Pakai robot-robot apalah. Karena apa? Coba perhatiin. Membernya dia cuma 1.500. Tapi kok yang nonton 8.000? Kalau setiap minggu 8.000, kenapa dia nggak jadi followers saja ya kan? Toh pas ini hari Minggu saya ketemu dengan hamba Tuhan. Nah, ini banyak hamba-hamba Tuhan yang kesannya dulu kita nggak ngerti, berbuah banget pelayanannya ya. Ternyata artificial buahnya. Ya kan? Gimik. Apa yang dicari saudara ya? Jadi, nah, bagi yang belum berbuah nih ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Bagaimana kita harus berbuah? Kita harus berbuah. Betul, kita harus dengar firman, kita harus berdoa, tetapi itu belum buah. Ya, buahnya itu ketika apa? Ada perbuatannya. Waktu kita baca firman, apa yang kita dapat dari firman itu? Firman itu harus menjadi rema. Nah, itulah baru buahnya. Ya, kalau kita katakan, mungkin saudara berkata, tiap minggu saya beribadah, tiap minggu saya SDK, tiap hari saya berdoa. Tapi nggak ada buahnya, ya hanya berdoa, betul kita harus berdoa, baca firman aja, tapi nggak ada buahnya, ya orang lain tidak bisa menikmati. Nah itu sebabnya kita mau belajar tentang perumpamaan tentang pokok anggur, ya, perumpamaan tentang Yesus sebenarnya. Kita buka Yohanes 15, Injil Yohanes 15 ayat 1-8. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu pokok anggurnya.
Saya sampai nonton beberapa YouTube tentang bagaimana cara menanam anggur. Supaya saya mengerti ya, pohon anggur itu bagaimana sih? Ya, jadi harus dipelihara dulu batang pokoknya itu loh. Itu yang dibilang pokoknya itu. Nanti dari pokok itu akan lahir satu cabang lama namanya tersier. Wih, saya sampai ngerti loh. Tersier, dari tersier itu baru dia ada buahnya. Nah, tersier itu kalau nggak dibersihin nggak akan ada buahnya. Oh, jadi ini batangnya itu penting, tapi dia tidak, buahnya tidak di situ. Di tersiernya itu. Waduh. Sampai saya belajar. Oh, baru saya ngerti. Bahkan kalau dia sudah berbuah tapi belum mateng gitu, banyak kan, rimbun kan, satu renceng gitu. Ya, kalau pernah bilang satu oki. Ya. Kalau dia mau gede, kita mesti agak tegas sedikit cabutin. Nah, supaya dia nggak sesak gitu. Waktu dia mau gede, ada space supaya dia buahnya jadi besar-besar. Ya. Kalau kita nggak copot, ya dia akan kecil begitu, matang sih, cuma dia nggak gede. Jadi harus memang agak tegas sedikit itu ngambil supaya dia bisa besar. Oh, begitu tuh. Jadi saya sampai belajar cara menanam pohon anggur gara-gara mau siapin khotbah ini ya. Haleluya. Supaya juga saya paham gitu. Jangan cuma asal ngomong-ngomong saya sendiri nggak ngerti gitu kan. Jadi Yesus bilang akulah pokoknya itu kan. Pokoknya itu. Anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi ownernya Allah Bapa. Yesus itu pokok anggur. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan memang begitu. Ranting yang nggak berbuah memang harus dipotong. Ya, bukan pengusaha ini kejam, bukan. Ya, karena harus dipotong supaya yang tersier itu, yang cabang ketiga, bahkan yang kalau lebih bagus lagi cabang tiga, ada pokoknya, terus dia ada cabangnya lagi, ini harus dibuntungin. Ini cabang kedua, baru ada cabang ketiga, itu yang lebih bagus buahnya katanya. Nah, yang enggak ini harus dipotong-potong, dibersihin. Jadi memang harus begitu kalau supaya pohon itu berbuah lebat. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Ya, jadi yang sudah berbuah pun harus dibersihkan. Ya, supaya dia berbuah terus. Nah, Tuhan Yesus bilang kamu itu sudah berbuah, ya. Tapi harus tetap terus dibersihkan dengan firman. Firman. Nah, itu sebabnya Saudara kalau kita mau hidup kita berbuah, kita harus suka firman ya. Kita harus nempel sama Kristus. Apapun kita sebagai mahasiswa, ya, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, kita harus hidup terus di dalam Yesus gitu. Ya. Kita harus mencintai firman-Nya, harus suka firman-Nya. Sehingga apa? Kadang-kadang pikiran kita tuh suka ngaco gitu kan. Pikiran suka yang enggak. Nah, firman itu yang bersihin gitu. Yang bisa patahkan, kenapa saya kok berpikir begini ya? Kok saya berpikir jahat ya? Firman itu yang membersihkan dari hal-hal yang kotor, baik itu yang dalam hati, dalam pikiran kita. Karena kalau nggak dibersihin, ya kan, dari pikiran lama-lama tindakan, betul? Contoh orang mau korupsi, dia kan pikirin dulu itu. Aduh, ini lumayan juga nih duit nih kan. Ya, dia timbang-timbang nih. Kalau gua ambil ketahuan nggak ya? Wah, mesti ketemunya di luar nih kayaknya. Dia sudah analisa. Ya. Kalau ada firman, dosa enggak ya? Oh ya pasti berdosa ini. Nah, jadi dia bisa batalkan niatnya. Ya. Jadi memang firman itu dia yang membersihkan segala hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Sehingga perbuatan kita, ya, pikiran negatif, hati negatif tidak terwujud dalam perbuatan yang negatif. Karena firman, wah luar biasa. Saya diberkati nih. Kamu memang sudah berbuah. Karena firman yang
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang membersihkan kita. Amin. Firman itulah yang membuat kita bisa berbuah. Nanti apa itu buahnya? Nanti kita bahas. Ya. Buah pertobatan itu apa? Ya. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Betul. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Wow. Jadi ini yang Tuhan ingatkan, bahwa dalam hidup kita harus Yesus gitu. Ya. Segala sesuatu harus Yesus. Sehingga apa? Firman itu yang mendirect kita, mengarahkan kita, supaya ketika kita mau mengambil keputusan, kita mau ini, ya. Kalau kita berserah kepada Tuhan Yesus, karena hidup kita selalu melekat pada Yesus, ya, nanti outputnya bagus. Ada buahnya, ya, jadi berkat. Jadi kita harus tinggal, harus nempel terus pada Yesus setiap hari. Amin. Harus nempel terus sama Tuhan Yesus. Jadi karyawan-karyawan yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai pimpinan yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai pengusaha yang menyenangkan hati Tuhan, ya, sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, sebagai hamba Tuhan yang melayani. Bagaimana setiap apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang namanya nempel, tinggal di dalam Kristus. Segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow. Jadi menjadi murid Tuhan Yesus itu harus berbuah. Bukan sekedar percaya. Saya percaya Yesus. Tapi kita belum jadi murid kalau kita belum berbuah. Kita harus berbuah. Berapa tahun kita percaya Yesus? Sudah berapa tahun? Coba kita renungkan. Jadi Kristen sudah 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Buah apa yang sudah kita hasilkan? Yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Apalagi kita ini hamba-hamba Tuhan. Saya selalu ngeri dengan satu ayat di 1 Petrus itu kan. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi yang pertama-tama dihakimi itu orang-orang yang melayani Tuhan. Ya. Itu sebabnya hati-hati, jangan sampai kita merasa kita sudah melayani tapi nggak ada buahnya. Jadi kita harus berbuah. Nah pertanyaannya, berbuah artinya menghasilkan. Buah-buah apa yang harus kita hasilkan? Ya. Bukan harus ya. Yang ketika kita tinggal di dalam Yesus pasti otomatis ada buahnya. Ya. Nah, buah yang pertama ini ya ada beberapa buah dalam Alkitab. Yang pertama adalah buah roh.
Saya pelajari. Galatia 5 ayat 22 sampai 4. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Waktu murid-murid masih bersama dengan Yesus, mereka tuh belum berbuah. Mereka baru belajar kebenaran. Ya. Beberapa kali mereka diutus, ya, tapi mereka belum berbuah lebat. Ketika Yesus naik ke surga, dia janjikan Roh Kudus. Nah, ketika mereka diurapi di hari Pentakosta itu, waduh, mereka berbuah luar biasa. Dan buahnya sampai sekarang, sampai hari ini. Amin. Orang Kristen, orang yang paling terbanyak penduduknya di dunia ini orang Kristen. Itu karena buah. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kristus. Bagaimana kita bisa ada di dalam Yesus? Yesus sudah ada di surga. Itu sebabnya dia kirim Roh Kudus. Kalau Yesus manusia, dia ada di mana dia ada. Kalau dia ada di Galilea, ya Tuhan Yesus ada di Galilea. Nggak ada di Cibubur. Nggak ada di kota wisata. Itu sebabnya saya mengerti kenapa dia harus naik ke surga. Kemudian dia berikan Roh Kudus. Supaya dia ada di setiap hati kita. Hati orang yang percaya kepadanya. Amin. Kalau dia nggak naik ke surga, semua dunia cari dia. Kemana Yesus ada, di situ manusia akan kumpul. Alangkah lebih baik kalau aku pergi ke rumah Bapa. Benar. Sehingga dia ada di mana-mana. Ada di hati saudara dan saya. Amin. Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus yang memimpin kita sehingga hidup kita berbuah karena roh. Ada buah-buah roh. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita kalau punya spirit ini, the fruit of spirit ini, buah-buah roh, gak ada musuh kita. Ya kan? Hidup gak stres karena ada damai sejahtera. Wah, kita udah bisa merasakan surga di tengah-tengah dunia ini kalau kita punya 7 roh ini. Buah-buah roh ini. Jadi buah roh. Orang yang baru bertobat, terima Yesus, dia harus memiliki buah roh ini. Betul, gak mudah, saya mengerti. Gak mudah tuh punya kasih yang agape itu. Gak mudah itu sukacita di tengah-tengah orang menghakimi kita, orang menghujat kita, terus kita sukacita damai sejahtera itu gak mudah, saya ngerti. Tapi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita pasti bisa. Amin. Karena apa? Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau kekuatan kita gak berdaya. Kita stres. Mungkin kita udah gak melayani Tuhan. Kalau gak ada Roh Kudus. Karena begitu banyak tekanan, penderitaan, kesusahan, kesulitan yang kita udah berbuat segala sesuatu tapi kok masih begini. Hopeless. Gak ada perkembangan, setiap orang pengen maju. Tapi kok kenapa gak maju-maju ini hidup? Begini terus dari tahun ke tahun. Hopeless. Tapi karena Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Selalu ada harapan. Amin. Membuat kita tuh semangat. Kesusahan hari ini untuk hari ini. Gak usah mikirin masa besok ada kesusahannya lain. Tapi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Roh Kudus itu yang selalu memberikan kekuatan. Dan Roh Kudus, buah roh ini berbeda dengan buah kedagingan. Ya. Dan bertentangan kata firman Tuhan. Kalau di ayat 20-nya, sebelumnya ya. Buah kedagingan itu apa? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, perselisihan, perseteruan, saya bingung. Ada hamba Tuhan ngaku-ngaku pendeta tapi berseteru live streaming.
pakai dua sebelah dia, pakai zoom kali dia itu. Kamu sesat, kamu, aduh, pendeta loh. Ini kan nggak sesuai dengan buah-buah roh. Kalau ayat 20-nya itu perseteruan, perselisihan. Jadi mereka mempertontonkan siapa diri mereka. Saya nih hamba Tuhan yang tidak berbuah. Secara tidak langsung dia mau bilang begitu. Dia nggak sadar itu. Akhirnya apa yang senang apa? Ya, orang yang nggak suka Kristen pasti, mantap terus, bakar, tambah tulis di komen, hajar, ya kan? Aduh, belum lagi yang sekarang saut-sautan, hari ini bikin konten, ini balas lagi, udah pakai mention nama lagi, aduh, oh Tuhan, jauhkan ya. Nah ini yang saya bilang buah artifisial tuh begitu kan. Wih kayaknya keren nih. Wah pendeta luar biasa. Udah kalau ngebahas Alkitab teologisnya luar biasa. Masuk akal sih. Masuk akal. Ya. Tapi gak ada buahnya. Kebenaran bukan kita hanya terima di sini. Tapi di sini. Ya. Bukan hanya knowledge, pengetahuan. Kalau kita sudah bisa hidup, buah-buah roh itu sudah ada dalam kehidupan kita. Ini yang saya sebut surat Kristus yang terbuka. Amin. Kalau ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, wah. Ini surat Kristus yang terbuka. Saya juga masih berjuang, saudara. Gak gampang. Gak gampang. Tapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, ya biarlah itu berproses. Yang penting kita ada mau, kita ada kerinduan. Supaya buah-buah roh itu ada gitu. Selalu terpancar gitu. Ya. Kalau sekali-sekali kita kepleset udah minta maaf, oh Tuhan. Yang penting kita nggak sengaja ya. Kalau kita udah sengaja kita marah-marah, sengaja kita melukai orang gitu, nggak ada kebaikannya sama sekali, menghina. Waduh. Ada yang namanya siapa tuh? Depannya S. Wah, Pak Gilbert pasang tarif 40 juta. Wah, lagi rame nih saya dapat untuk pernikahan. Nah, kayak tahu persis saja. Ya. Bukan itu, bukan begitu. Itu bukan buah itu. Itu buah kedagingan itu. Dia mau cari apa istilahnya? Kak yang Papi bilang pansos. Ya kan? Kalau ada nama Gilbert langsung naik dia punya itu. Ya kan? Langsung ratingnya apalah, followersnya lah, yang like lah jadi banyak lah. Ada motivasi. Nah yang kedua, buah-buah apa kalau kita tinggal dalam Kristus? Tadi buah-buah roh, buah kebenaran. Ya. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku. Doa Paulus kepada jemaat di Filipi. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan apa? Buah kebenaran. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Harus ada buah kebenaran. Untuk apa? Memuliakan dan memuji Allah. Yang dikerjakan Kristus, artinya lewat Roh Kudus. Jadi bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ada buah kebenaran. Tuhan Yesus bilang kepada perempuan Samaria, ya, pada saatnya nanti orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang yang suka beribadah itu
buah kebenaran. Karena hatinya haus dan lapar untuk menyembah Tuhan. Ya. Itulah buah kebenaran. Jadi kalau mengaku hamba Tuhan, mengaku pengikut Kristus, malas beribadah, ya kalau sempat, kalau apa ya, dia nggak taruh itu dalam suatu yang prioritas dalam dirinya gitu. Oh, saya harus beribadah. Ya. Nah, orang yang punya kerinduan itu artinya buah kebenaran itu sudah ada dalam dirinya. Amin. Karena apa? Kasihmu melimpah. Kalau kasih kita melimpah kepada Tuhan Yesus, selalu ada kerinduan untuk apa? Intim, ada kerinduan untuk dekat sama Tuhan selalu. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Ada passion yang begitu luar biasa, ada kasih yang begitu luar biasa yang kita tuh gak bisa balas kebaikan Tuhan. Begitu luar biasa kasih Tuhan, dan itu passion, itu spirit itu tuh ada dalam jiwa kita gitu. Aduh, memuji dan menyembah Tuhan. Itu buah kebenaran. Automatically dia akan muncul, akan buah, ada buahnya gitu dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, buah yang dihasilkan orang percaya adalah buah Injil. Kolose 1 ayat 6. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Apa itu Injil? Evangelion, kabar baik. Apa tuh kabar baiknya? Good news itu. Kabar keselamatan. Di dalam Yesus. Siapa manusia selamat di luar Yesus? Enggak ada, enggak bisa. Makanya kabar baiknya di dalam Yesus. Percaya Yesus, dengan mulutmu engkau dan hatimu percaya, engkau selamat dalam Yesus. Itulah kabar keselamatan. Artinya ada buah penginjilan. Kita bisa menginjil lewat medsos. Ya. Kita bisa menginjil dalam komunitas kita di gereja. Karena di gereja bukan individu. Kita teamwork. Jadi saudara yang melayani, itu saudara sudah menginjil. Ya, sebagai usher, sebagai apapun. Karena kita ini tim. Ini bukan bicara pendetanya yang khotbah saja yang menginjil. Satu tim. Karena kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Ada yang melayani di medsos. Ya, apapun profesi kita sebenarnya. Di marketplace kita bisa menginjil. Amin. Lewat perbuatan baik kita. Harus ada buah penginjilan. Apa ujung-ujungnya? Jiwa-jiwa. Amin. Berkembang di seluruh dunia. Apa? Jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu goalnya dari buah penginjilan. Kita bisa bersaksi. Ya, kesaksian kita memberkati orang. Orang akhirnya semakin dekat dengan Tuhan Yesus karena kesaksian kita. Itu buah Injil. Nah, kita harus punya semangat itu. Ya. Bapak Gembala sedang khotbah tentang 33 tentang penginjilan. Ya. Ya. Makanya amanat Tuhan Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ada amanat gagung. Ada tanggung jawab penginjilan bagi setiap orang percaya. Itulah buah Injil. Ya. Buah Injil. Dengan karunia-karunia kita masing-masing, kita bisa menginjil. Dengan tenaga kita, hanya ada orang yang hanya memberikan tenaga, oke, memberikan pikiran untuk penginjilan, oke. Bahkan ada yang hanya bisa memberikan dana. It's okay untuk penginjilan. Meskipun tidak ada dana, penginjilan bisa berjalan. Tapi kalau ada dana, nggak ada orang, penginjilan tidak jalan. Yang menjalankan tuh orang, bukan dananya. Iya kan? Duitnya banyak, tapi kalau nggak ada orangnya, emang itu duit bisa live streaming, ya kan? Tetap ada orang-orangnya. Ya. Jadi harus ada buah penginjilan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang gitu-gitu doang.
Yang penting Kristen, yang penting Kristen. Tapi enggak berbuah. Nah, sebagai yang terakhir, buah apa yang dihasilkan orang percaya? Buah pengudusan. Paulus bilang gini dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Ya, dan juga kita menginjil, kita pelayanan, tapi kita enggak menjaga kekudusan. Pada akhirnya Tuhan bilang, "Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau." Ya. Jadi semua harus buah-buah itu, buah roh, ya, buah kebenaran, buah penginjilan, dan buah pengudusan. Ini wajib bagi orang yang hidupnya tinggal di dalam Kristus. Karena buah pengudusan upahnya adalah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, ayo kita terus belajar, melatih, bahkan memerangi kedagingan kita. Ya, untuk kita tetap menjaga hidup kita kudus. Anak-anak muda, ya, jaga hidup kalian tetap kudus. Ya, bergaul boleh bergaul, tapi jaga hidup kalian tetap kudus. Siapapun kita, ya, dalam bisnis, dalam usaha kita harus tetap menjaga hidup kita kudus. Ya, karena ujung-ujungnya untuk hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Sebagai penutup, Matius 3 ayat 8 dan 10. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan perbuatan. Jangan harap, oh saya sudah bertobat. Tidak sampai di situ, itu baru koma. Harus berbuah. Amin. Setelah bertobat harus berbuah. Kapak sudah tersedia pada akar pohon yang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hati-hati. Jangan merasa kita sudah melayani belasan tahun. Ya. Tapi kita enggak berbuah. Ingat, kapak sudah siap di bawah pohon. Ya. Haleluya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua. Baik saudara yang di rumah. Ya. Ingat, hidup Kristen harus hidup yang berbuah. Amin. Hasilkan buah-buah pertobatan. Tinggal di dalam Kristus. Maka kita akan berbuah lebat. Buah-buah roh akan ada dalam diri kita. Buah kebenaran, buah penginjilan, dan buah pengudusan. Amin untuk firman Tuhan.